Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Jumat di Masjid Al-Hikmah Peruntas 2 Tanggulangan Sidoarjo dengan mengangkat topik hikmah di balik Isra Mi'raj baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi as'ara bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Allah aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun biladun syidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam waktu yang teramat singkat ini, tiada henti-hentinya kita senantiasa wasiat tentang pentingnya bagaimana kita semua menjaga ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Melalui ketakwaan ini, maka mudah-mudahan Allah senantiasa membentangkan jaminan keselamatan buat diri kita, istri kita, dan anak turun kita yang keseluruhannya. Mudah-mudahan Allah menakdirkan kita sekeluarga termasuk orang yang solih-solihah, patuh taat kepada Allah, ahli ibadah, ahli kebajikan. Tentu mudah-mudahan selamat di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada hari ini adalah Jumat tanggal 16 Januari 2026 yang bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1447 Hijriah. Kalau 1447 Hijriah berarti ada 1450 tahun yang lalu terjadi peristiwa yang sangat agung, tepatnya di tanggal 27 Rajab, yaitu peristiwa diperjalankannya baginda Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa
dan dinaikkanlah Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Antara Masjidil Aqsa dan Sidratil Muntaha melewati 7 lapis langit. Di malam hari yang diperjalankan disebut dengan Isra, dinaikkannya adalah Mi'raj. Maka hari ini di kalender kita adalah berwarna merah, berarti hari ini termasuk hari besar Islam, yaitu peristiwa Isra Mi'raj baginda Muhammad SAW. Lantas apa yang dapat kita petik? Setiap tahun kita memperingati peristiwa Isra Mi'raj, setiap tahun kita mengadakan pengajian, setiap tahun kita mengumpulkan sedekah dalam rangka apa? Merayakan ini. Maka tentu apa hikmah di baliknya? Isra diabadikan di dalam surah Al-Isra, yang satu surah sendiri disebut surah Isra. Di ayat 1 disebutkan Subhanalladzi asra bi'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari ini, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kemudian alladzi barakna haulahu, yang Allah memberkahi di sekitar perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah betul-betul menunjukkan kepada kita tanda-tanda kekuasaan dan tanda-tanda kebesarannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam perjalanan Isra itu, di malam itu, Allah betul-betul memberikan iktibar yang cukup banyak, iktibar yang dialami oleh umat Rasulullah di masa kekinian, sehingga itu gambaran kebaikan dan keburukan yang Allah berikan buat hamba-hambanya, kebaikan buat hambanya yang taat dan keburukan buat hambanya yang tidak taat. Di antara hamba-hamba yang taat, Rasulullah ditunjukkan ada orang bercocok tanam baru ditinggal setapak, maka hasil tanaman itu berbuah sangat lebat. Begitu seterusnya. Maka itu adalah gambaran bagi orang yang suka bersedekah, maka sedekahnya itu merupakan bagian yang tak terpisahkan, dan Allah akan membalasnya berlipat-lipat. Diibaratkan seperti seseorang menanam sebiji padi, padi tumbuh menjadi 7 tangkai, tiap tangkai ada 100 butir, sehingga satu benih itu dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Bahkan di dalam ayat itu disebutkan Allah yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan lebih daripada itu kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Keburukan apa yang kemudian ditunjukkan oleh Allah dalam perjalanan itu? Di antaranya ada orang yang kemudian dilemparkan ke lautan darah, dan kemudian dia berenang ke tepian, sesampai di tepi dia dijejali dengan batu berpijar. Maka Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apa tanda di antara orang itu? Mereka berenang di lautan darah, kemudian di tepi dia dijejali dengan batu berpijar hingga perutnya membuncit seperti belalang. Maka malaikat Jibril menjawab bahwa itu adalah gambaran bagi orang-orang yang dalam hidupnya menghalalkan segala cara, mengisi perutnya dengan barang-barang yang diharamkan oleh Allah. Maka dia seperti makan darah, dan kemudian tidak ada manfaat sedikit pun buat orang yang memakan barang haram. Orang yang mengambil barang haram dimakan juga tidak bagus, diberikan istri dan keluarga juga tidak bagus, dikasihkan orang juga tidak bagus, dan dibuang juga tidak bagus. Maka pilihannya tidak ada pilihan untuk mencari barang yang haram, karena sesungguhnya al-halal bayyinun wal haram bayyinun wa ma bainahuma umurun mutasyabihat. Yang halal sudah jelas, yang haram pun sudah jelas. Antara halal dan haram adalah perkara yang syubhat. Begitu pula dalam perjalanan Isra itu, Rasulullah ditunjukkan ada orang yang berkuku tajam, yang kemudian dengan kuku yang tajam itu saling mencakar sampai dagingnya keluar, darah bercucuran. Maka kemudian Rasulullah bertanya,
Apa iktibar itu? Itu adalah iktibar antara satu dengan yang lain, saling menyakiti. Apakah menyakiti dengan lidahnya, apakah menyakiti dengan perbuatannya, yang di situ dia sama-sama antara yang menyakiti dan yang disakiti sama-sama tidak mengambil untung. Justru orang-orang yang zalim, orang-orang yang saling menganiaya itu akan memperoleh kerugian yang sangat nyata. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka kemudian Rasulullah sesampai di Masjid Al-Aqsa sholat 2 rakaat bersama para nabi dan para malaikat. Setelah itu dinaikkan di langit pertama. Rasulullah bertemu Nabi Adam alaihissalam dan seterusnya. Di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa, dan di langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di langit ke-6 Rasulullah dipesani oleh Nabi Musa, wahai Muhammad, jikalau engkau nanti mendapatkan apapun dari Allah, maka mampirlah ke langit ke-6, barangkali aku bisa memberikan saran buatmu. Apa yang terjadi dalam rangkaian yang hadis yang sangat panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa saat Rasulullah SAW bertemu dengan Allah langsung, diperintahkan untuk sholat 50 waktu. Namun kemudian Nabi Musa memberikan saran sehingga turun naik dari Sidratul Muntaha ke langit ke-6 sampai 9 kali, hingga akhirnya dari 50 waktu tinggal 5 waktu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka perjalanan yang begitu panjang dengan berbagai iktibar yang akan dialami oleh umat kekinian, dipertemukan dengan ruh Nabi terdahulu, dan kemudian ditunjukkan surga dan neraka, dan kemudian terakhir menerima titah perintah sholat. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya sholat itu untuk ditegakkan. Sekali lagi, betapa pentingnya sholat itu ditegakkan, hingga Rasulullah sendiri menegaskan, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali yang akan Allah perhitungkan pada hari kiamat adalah sholat. Idza saluhat, jikalau sholatnya bagus, saluha sairu amali, maka akan baik amal yang lain. Wa in fasadat, jikalau sholatnya rusak, fasada sairu amali, maka akan rusak amal yang lain. Maka jika dihubungkan dengan surah At-Tahrim ayat 6, Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Munasabatu ayat ini ada hubungannya dengan Al-Quran surah Toha ayat 132. Allah memerintahkan, wa'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha. Perintahkanlah kepada keluargamu dengan sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah ketika menegakkan sholat itu. Dan di ayat ini disebutkan, la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Kami, Allah, tidak akan memintamu rizki, kamilah yang memberimu rizki, itu sebagai balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Bukan hanya selamat dunia, bukan hanya selamat di akhirat, tapi orang-orang yang betul-betul menegakkan sholat, maka Allah akan menjadikan hidupnya bertambah berkah. Artinya apa? Hidup kita ini lahir diadzani. Begitu kita lahir diadzani dan diikomai, diadzani telinga kanan dan diikomai telinga kiri. Begitu kita meninggal, sebelum kita ditabur dengan tanah yang menguburkan kita, maka sebelum tanah itu menutup jasad kita, menutup mayat kita, kita pun diadzani dan diikomai. Cuma ada perbedaan, ketika kita lahir ikomahnya adalah qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Tegakkanlah sholat, tegakkanlah sholat. Saat kita dikuburkan, iqomahnya bukan qad qamatis shalah, tapi qad qamatil qiyamah, qad qamatil qiyamah. Sudah tegak kiamat buatmu. Artinya ketika kita sudah meninggal, ketika kita berdosa, sudah tidak ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan dosa kita, kecuali jika kita meninggalkan anak yang sholih yang senantiasa mendoakan kita. Selain itu, ada 3 amal yang terputus,
Di antaranya adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan. Selebihnya kita hanya menanggung penyesalan jikalau kemudian antara adzan dan antara diadzani dan diadzani, pekerjaan utama kita sebetulnya hanya menunggu datangnya waktu sholat. Ketika kita mampu menunggu datangnya sholat, saat ini kita sholat Jumat, sebentar lagi nanti kita sholat Asar, sebentar lagi kemudian sholat Maghrib, sebentar lagi kita sholat Isya, dan sebentar lagi kita sholat Subuh. Jikalau 5 waktu hati kita, pikiran kita, keinginan kita hanya menunggu datangnya sholat, maka janji Rasulullah SAW, orang yang rindu dari sholat ke sholat, maka setiap kali sholat itu Allah akan mengampuni dosa kita. Maka ini benar, jika kemudian tatkala kiamat ditegakkan, yang pertama kali dilihat adalah sholat, yang dihitung pertama kali adalah sholat, maka tidak ada wasiat yang paling penting buat keluarga kita kecuali bagaimana kita sekeluarga berusaha untuk menegakkan sholat. Maka sholat ini adalah jalan menuju keselamatan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Itulah kiranya setiap kali kita memperingati Isra Mi'raj adalah mengingatkan kembali bagaimana kita menjaga diri kita dan keluarga kita untuk tetap tegak sholat kita, sehingga dengan harapan kapanpun sang malaikat maut datang, yaitu malaikat Israel, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang husnul khatimah, dengan akhir yang baik, akhir yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan keridhaannya buat hidup dan kehidupan kita dan keluarga kita serta istri dan anak turun kita, baik di dunia maupun di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima finnal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi man irtada. Amma ba'd, fa ya 'ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum fa'lamu anna Allaha amarakum bi amri ba'da nafsi. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati qarabati ajma'in. Wa radallahu 'ala al-mutakhallaf rasyidin al-mahdiyyin wa 'ala baqiyati syuhada'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyya min syarri ma yatin. Ya Allah ya Fatah, wahai Zat yang maha membuka segala pintu kebaikan, wahai Zat yang maha membuka segala pintu keselamatan, wahai Zat yang maha membuka segala pintu rahmat baik di dunia maupun di akhirat. Izinkanlah kami semua dari jemaah Masjid Al-Hikmah ini bersimpuh bermunajat memohon minta kehadiran-Mu ya Allah. Kami sadar ya Allah, cepat atau lambat kami akan meninggalkan dunia ini. Di saat itu kami tidak tahu
Apakah kami nanti akan meninggal dengan baik atau buruk, kami pun tidak tahu ya Allah. Atas ketidaktahuan itu, bimbinglah kami semua ya Allah dengan ridha-Mu, hidayah dan taufik-Mu, untuk senantiasa mampu menegakkan sholat kami, ibadah kami, beserta istri dan anak turun kami, agar kami tetap senantiasa berada dalam barisan orang yang soleh-solehah, orang yang patuh taat kepada-Mu ya Allah. Dan selamatkanlah hidup kami, hidup istri kami, dan hidup anak turun kami, baik di dunia maupun di akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurkum yadhkurkum was'alu min fadlikum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.